Yongki, luar biasa. Shalom semuanya, keluarga besar BMC. Oke, sesuai dengan tema gereja kita pada bulan ini, yaitu tentang membangun komunitas yang sehat. Membangun komunitas yang sehat atau build a healthy community. Membangun sebuah komunitas yang sehat. Kita tahu ya, kita itu hidup tidak bisa berdiri sendiri. Itu sebabnya Alkitab berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kita butuh sebuah lingkungan yang sehat. Kita butuh sebuah lingkungan, sebuah komunitas yang membangun. Tetapi kadang kita itu berada di sebuah tempat yang tidak ada lingkungan atau sebuah komunitas yang sehat. Dan hal itu membuat kita ini harus tahu bagaimana cara membangun sebuah komunitas supaya kita ini bisa menemukan komunitas yang sehat yang kita telah bangun. Karena tidak di semua tempat kita bisa menemukannya. Ya bersyukur kita semua dulu ya, saya dan saudara sekarang yang masih ada di New York, saudara punya komunitas di gereja, yaitu di BMC, kita punya keluarga, kita punya saudara-saudara, keluarga besar itu membuat kita punya komunitas yang membangun. Nah, sebelum saya berbicara tentang membangun sebuah komunitas, saya itu mau sampaikan bagaimana kita itu tidak bisa membangun sebuah komunitas yang sehat sebelum kita mengerti bagaimana membangun sebuah batasan. Pengalaman di dalam kehidupan saya secara pribadi, di dalam pergaulan, di dalam pelayanan, di dalam eh, di bergereja, maksudnya di dalam komunitas, ya kan? Kemudian di dalam pernikahan, di dalam sebuah keluarga, dan sebagainya. Seringkali masalah-masalah itu timbul, itu ternyata karena hal yang sangat sepele, yaitu kita tidak tahu bagaimana membangun batasan. Ternyata membangun batasan itu, membangun boundaries atau membangun sebuah batasan di dalam kehidupan kita, itu membuat kita itu menjadi sehat, lingkungan kita juga sehat, dalam pernikahan juga sehat, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya pada waktu saya pengalaman ya dari zaman dulu lah, saya itu orang yang tidak tahu bagaimana membangun batasan, sehingga saya mudah dimanfaatkan. Saya akhirnya menjadi orang yang mudah kecewa di dalam pelayanan, kemudian apa ya, dalam segala hal. Dan ternyata hal-hal yang mengecewakan Tuhan itu mengajar saya, hal-hal yang mengecewakan itu seringkali timbul, itu karena kesalahan saya. Demikian juga pada waktu kita mau membangun sebuah komunitas yang sehat, kita harus tahu dulu bagaimana kita tahu segala sesuatu itu harus ada batasan. Kita harus tahu membangun batasan sehingga hidup kita itu tetap sehat dalam hal damai sejahtera, dalam hal mental dan sebagainya. Nah, saya mau sampaikan dulu tentang kenapa kita harus membangun sebuah batasan. Kenapa? Karena kalau kita tahu di dalam Tuhan pun segala sesuatu ada batasan. Seperti pada waktu Adam dan Hawa, firman Tuhan katakan semua tanaman, semua buah yang ada di taman ini, semua pohon yang ada di taman ini, buahnya kamu boleh makan. Semuanya. Kecuali, nah ini berarti batasan. Tuhan katakan begitu, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Cuma satu yang nggak boleh. Di tengah-tengah itu ada pohon pengetahuan dan ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan boleh dimakan. Kalau pohon pengetahuan kamu makan, kamu pasti mati. Nah, sebenarnya Adam dan Hawa itu sedang diajar, selama engkau tahu tentang batasan, kamu akan tetap dalam keadaan merdeka. Kenapa sih ada batasan? Karena kita ini hidup nggak sendirian. Tuhan itu kan Allah yang tidak terbatas. Tuhan itu, siapa yang bisa membatasi Tuhan? Tuhan mau berbuat apa saja, terserah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia penguasa langit dan bumi. Tapi sejak dia menciptakan, ada malaikat, ada manusia, maka Tuhan membatasi dirinya untuk tidak melanggar hak ciptaannya. Karena Tuhan itu pada waktu menciptakan manusia, waktu menciptakan malaikat,
Mereka diberikan hak untuk memilih. Mereka diberikan hak untuk memilih apa yang ingin mereka pilih. Mereka diberikan hak untuk memutuskan. Tetapi di dalam setiap keputusan, Tuhan itu mengajar semua keputusan itu ada konsekuensinya. Itu sebabnya untuk membuat mereka itu belajar bahwa segala sesuatu mereka harus memilih dengan bijaksana. Karena hal itulah kebijaksanaan itu membuat mereka tahu arti sebuah batasan. Pada waktu Adam dan Hawa melanggar batasan, dia makan buah pengetahuan, maka dia terbuang. Dia harus keluar dari Taman Eden. Padahal dia di Taman Eden, dia sangat enak, dia sangat bisa ketemu Tuhan, dia tidak perlu mengerjakan tanah itu dengan berpeluh, karena di Taman Eden tanah itu tidak dikutuk, tanah itu diberkati, semua tanaman di sana itu sehat, semuanya subur. Tetapi waktu keluar dari Taman Eden, segala sesuatu telah dikutuk. Nah, kita mulai melihat dalam Tuhan pun, Tuhan tadi membatasi dirinya karena untuk tidak melanggar orang lain. Saudara, kalau saudara hidup sendirian, atau saudara ada di hutan, saudara mau gulung-gulung, saudara mau lakukan apa saja, tidak masalah, nggak ada batas. Tetapi kenapa kita ada batasan? Karena ada orang-orang lain di sekitar kita. Nah, pada waktu kita membangun sebuah komunitas yang sehat, tanpa kita tahu tentang arti membangun batasan di dalam sebuah komunitas, maka akan menghancurkan segala sesuatu. Contohnya, saudara, tentang batasan. Di dunia ini segala sesuatu bicara batasan. Antara Amerika dengan bangsa yang lain, antara Indonesia dengan Malaysia, dengan Singapura. Ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Bahkan surga itu ada batasan, makanya ada pintu gerbang surga. Sehingga tidak semua orang bisa masuk kecuali yang diundangnya. Karena segala sesuatu itu bicara batasan supaya apa? Supaya hidup itu menjadi teratur. Bukan cuma hidupku, tetapi hidup orang lain juga dalam keteraturan. Ada di dalam ketertiban. Nah, di dalam dunia, sekali lagi ya, setiap rumah itu ada batasan. Kalau saya punya rumah, kemudian tidak ada pagar, maka orang itu akan bisa mereka akan masuk ke tanah saya karena tidak ada batasan yang jelas. Mereka mungkin langsung duduk-duduk di teras saya karena tidak ada batasan. Selama masih ada rumah saya, masih ada pintu, orang ada di luar pintu. Tapi kalau rumah saya tidak ada pintunya, semua terbuka, orang bisa masuk. Karena segala sesuatu itu tergantung bagaimana engkau membangun hidupmu. Demikian juga di dalam membangun komunitas, kamu harus tahu bagaimana membangun komunitas yang akan kamu bangun, sehingga komunitas itu menjadi komunitas yang sehat. Nah, di dalam membangun kehidupan kita membangun batasan, ada garis batas yang untuk membedakan dengan jelas mana hakku, mana hakmu, mana milikku, mana milikmu, sehingga saling menghargai. Di dalam kehidupan kita, contoh-contoh kalau kita mau membangun batasan di dalam hidup yang seringkali orang itu tidak membangunnya. Contoh, yang pertama, kita itu di dalam membangun komunitas, di dalam pernikahan, di dalam hidup. Yang pertama, kita tahu membangun batasan dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi. Tuhan itu adalah Allah yang mengampuni. Dia adalah Bapa yang baik. Tetapi kita harus tahu Tuhan kita itu bukan cuma Bapa, tetapi Dia adalah Raja. Sebagai raja, ada protokoler kerajaan yang tidak boleh dilanggar. Artinya, sekalipun dia bapamu, kamu harus tahu bagaimana menghormati Tuhan, memperlakukan Tuhan dengan hormat.
Makanya karena engkau tahu bagaimana menghormati Tuhan, maka engkau akan menjaga hidupmu supaya nama Tuhan tidak dicemooh, tidak di apa ya, tidak dihujat orang, sehingga hidup kita itu mau menjadi orang yang tidak mau menjadi sandungan. Pada waktu kita mau beribadah, kita tahu memberikan yang terbaik, kita tahu bagaimana itu disiplin, kita tahu di dalam pelayanan kita disiplin, segala sesuatu kita persiapkan. Kalau kita menjadi tim musik, kita juga latihan, segala sesuatu kita persiapkan karena kita tahu Dia adalah Raja. Ada hal yang kita tidak mau langgar, sekalipun Dia Bapa, sekalipun Dia Allah yang mengasihi, kita tahu Dia itu Raja. Dia tetap Raja yang harus dihormati. Ini yang namanya kita itu tahu tentang batasan. Sehingga pada waktu kita memiliki sebuah komunitas sekalipun, kita mempunyai komunitas orang percaya. Misalnya itu adalah FA atau apapun, atau perkumpulan kita dengan teman-teman kita. Kita itu tahu tentang sebuah batasan. Kita itu adalah orang-orang yang dikasihi, tetapi kita adalah orang-orang yang menghormati Tuhan. Kita tahu tetap punya batasan. Saya ini adalah hamba, dia adalah Tuhan. Sehingga kita itu tahu tentang menghormati dan itu kita harus bangun. Kita harus bawa mental itu di dalam sebuah komunitas yang sedang kita bangun. Nah, kemudian kita tahu bagaimana kita menetapkan juga batasan pribadi. Saudara saya dulu ya, di dalam mau pelayanan. Saya dulu yang dari remaja dulu ya, saya itu dulu punya sekretariat. Dan saya tuh orangnya karena mengasihi, sangat mengasihi, saya belajar mengasihi dengan tulus. Saya akhirnya tidak punya batasan, karena saya merasa membangun batasan itu berarti saya tidak mengasihi dengan tulus. Sehingga saya itu orang itu bisa keluar masuk rumah saya, jam-jam tidur saya, orang itu ngebel pintu saya. Kadang-kadang mereka hanya untuk numpang kamar mandi. Mereka datang ke rumah saya hanya untuk makan, minta makan. Kemudian orang bisa keluar masuk rumah saya. Ada yang titip barang nggak diambil-ambil. Sampai di rumah saya itu tumpukan barang. Kenapa? Hanya karena saya tidak mau berkata tidak tega untuk menolak. Saya tidak membangun batasan yang jelas sehingga semua orang merasa, oh rumah ini sekretariat ini adalah milik bersama. Padahal mereka nggak ikut bayar. Yang bayar saya, bayar listrik saya, bayar segala sesuatu saya. Saya punya kendaraan saya yang bayar, semuanya saya yang bayar bensinnya, semuanya suratnya, mobil-mobil saya sendiri, motor saya sendiri. Semua orang merasa milik bersama. Selama saya tidak membangun batasan, maka orang akan melanggar. Karena memang kamu nggak punya batasan. Mereka merasa punya hak, bukan salah mereka, karena kita sendiri nggak membangun batasan. Akhirnya di dalam pelayanan, itu saya mengalami, apa ya, eh, eh, sempat mengalami kepahitan, sempat mengalami kekecewaan, sempat mengalami damai sejahtera jadi hilang. Saya tulus. Tetapi Tuhan itu kan ngomong kamu harus tulus dan cerdik. Cerdik itu adalah bijaksana, cerdik itu adalah smart, pinter, cerdik itu adalah kamu harus cerdas, kamu harus mengerti, kamu harus waspada. Itu yang harus dibangun. Itu bukan jahat, tetapi membangun batasan membuat kamu menjadi orang yang melayani tanpa diperbudak. Kamu melayani, mengasihi tanpa dimanfaatkan. Kamu melayani, mengasihi orang tanpa kehilangan damai sejahtera. Engkau melayani orang lain, kamu mengasihi orang lain, membangun orang lain tanpa kehilangan dirimu sendiri. Ini saya alami karena dulu saya begitu. Sampai barang saya tiba-tiba lenyap semuanya. Karena semua orang merasa, loh kan tidak apa-apa. Sehingga semua orang selalu merasa, ya ini memang ada untuk semua orang. Bahkan saya dulu waktu mau berangkat Amerika, ada yang tanya, terus kendaraannya itu untuk kita ya? Lu enak banget, langsung untuk kita ya? Itu langsung rebutan semua. Barang-barang saya rebutan. Dan Tuhan nyatakan, karena kamu sendiri yang tidak membangun batasan.
Karena segala sesuatu tergantung kamu. Dan waktu saya mulai belajar di situ, saya mulai melihat di dalam pelayanan, saya membangun orang, tapi saya bisa runtuh. Tetapi setelah saya tahu bagaimana membangun batasan, mana milikku, mana milik kalian, mana yang boleh masuk ke rumah saya, mana yang tidak boleh, kapan mereka boleh datang, kapan mereka tidak boleh datang. Dulu orang itu sampai pakai telepon saya. Dalam sebulan tiba-tiba habis 2 juta, zaman dulu 2 juta itu besar. Tiba-tiba 5 juta. Semua orang merasa punya hak untuk memakai barang saya. Apakah mereka salah? Salah, tetapi yang paling salah adalah saya. Saya banyak orang saya layani orang-orang banyak bertobat saya ini. Tetapi itu memahitkan saya. Sampai akhirnya Tuhan ajarkan saya membangun batasan. Itu membuat hidup saya tetap sehat. Saya tetap mengasihi. Mereka tetap bisa merasa saya kasihi, saya layani. Tetapi mereka tidak hancur karena mereka tahu menghormati orang lain. Nah, di dalam kehidupan kita, di dalam membangun sebuah komunitas, engkau harus tahu membangun batasan. Batasan itu membuat setiap orang akhirnya saling menghargai. Contoh, kalau kita tidak membangun batasan, kita pergi hangout, supaya terjadi keakraban, kita semuanya makan. Tetapi ada orang-orang yang kadang suka memanfaatkan. Setiap kali makan, pura-pura nggak bawa uang lah, pura-pura ke toilet lah, pura-pura keselak lah. Sehingga orang lain bayar. Sekali, dua kali nggak masalah. Tetapi kalau saudara tidak membangun batasan, kapan mereka dibayarin, kapan mereka harus bayar sendiri, kapan kita yang harus berkorban, kapan mereka diajar untuk berkorban, maka komunitasmu akan menjadi komunitas yang tidak sehat. Maka komunitas yang sehat itu akan membuat orang itu bertumbuh menjadi orang-orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena firman diterapkan. Tetapi kalau kita tidak membangun batasan, tidak jelas, maka engkau hanya akan mengumpulkan orang, dan mereka akan menjadi orang-orang yang suka memanfaatkan, sehingga komunitas yang kamu bangun hanyalah komunitas yang semuanya hanya untuk kumpul-kumpul, tetapi mereka tidak akan pernah mengalami perubahan hidup, perubahan cara pikir, perubahan mental, perubahan watak di dalam kehidupan mereka. Yesus itu tahu batasan. Murid-muridnya, waktu dia membasuh kaki murid-muridnya, karena dia mau tunjukin Tuhan mengasihi. Tapi waktu Petrus berkata, Tuhan kenapa nggak dimandiin semua? Nggak sekalian dimandiin aja. Yesus melayani, tetapi Yesus tidak bisa dikendalikan oleh mereka. Karena Yesus tetap tahu, mereka harus tahu posisi Yesus adalah pemimpin. Sekalipun dia melayani mereka, mereka tetap harus tahu batasan. Saya pemimpin, kamu adalah murid. Di dalam kehidupan kita juga gitu. Karena kalau tidak, komunitas yang kita bangun tidak akan sehat. Tidak sehat untuk dirimu, tidak sehat untuk orang lain. Karena semua orang akan egois. Saya dulu pernah, waktu dulu saya pelayanan, dulu ya, waktu remaja gitu ya. Itu pengalaman remaja itu masa kebodohan, masa kegelapan, masa saya dididik Tuhan, karena dulu nggak ngerti. Orang tiba-tiba datang ke rumah saya, ya kan? Kemudian mereka butuh mereka butuh sepatu, mereka pengen tiba-tiba pakai. Sampai helm, saya dulu punya helm, sampai ingat. Saya beli helm, gak ada lagi. Saya beli helm ini. Sampai waktu ke rumah teman, ternyata helm saya ngumpul di situ. Sampai 7 helm. Kenapa? Apakah salah mereka? Mereka salah, tetapi cuma 50% salahnya. Tapi kesalahan terbesar kepada saya. Karena saya di rumah semua ada, semua orang bisa masuk. Tapi setelah saya membangun batasan, saya umumin jam sekian sehingga mereka mau ngebel rumah saya. Kalau bukan jam mereka untuk boleh ke rumah saya, tidak saya buka. Dan saya sudah umumin, dari situ mereka mulai belajar. Akhirnya mereka bisa ditertibkan. Saya akhirnya sehat mental saya.
Damai sejahtera terjaga, sehingga saya mudah untuk mengarahkan orang. Dulu itu ya, karena tidak ada batasan, dulu itu kalau orang tua saya tuh kalau ke tempat saya itu suka mereka tuh kan rapi, bersih ya kan? Kayak pastor kita, Pastor Yongki sama ibu itu kan perfeksionis. Kalau ke rumahnya rapi, tidak ada debu, ya kan? Nggak ada sama sekali. Rapi, nggak ada barang miring, nggak ada semuanya. Orang tua saya juga begitu. Itu kalau bawain saya dibawain lap, dibawain ini, handuk-handuk untuk tangan, handuk untuk ini yang bersih-bersih semuanya. Baru ditinggal lengah sedikit. Udah hitam. Kenapa? Dipakai nyuci motor anak-anak. Kan anak muda. Dipakai nyuci apa? Hitam semua. Setiap kali dibilangin, begitu lagi. Kenapa? Pertama, saya tidak membangun batasan. Akhirnya, komunitas ini menjadi komunitas yang tidak sehat. Komunitas yang liar. Nah, kita harus tahu bagaimana membangun batasan untuk diri kita. Sehingga orang itu menghargai kamu, itu tergantung kamu. Contoh, kalau saudara sendiri tidak bisa menetapkan untuk berkata iya. Misalnya, kayak teman saya dulu. Selalu kalau ada orang punya anak, anaknya dibawa ke rumah mereka. Halo, ngomong sedikit, aku tak ke sana sebentar ya, tak titip anakmu, anakku titip sebentar. Ternyata dia pergi nggak pulang-pulang sampai malam. Gak diambil-ambil anaknya. Sampai orang lain juga demikian. Sampai kadang 7 anak. Ini di New York. 7 anak ngumpul di rumahnya. Sampai dia ngomong sama saya. Aduh, 7 anak di sini. Belum lagi anakku sendiri. 2 masih kecil-kecil. Jadi rumahku ruame. Saya tuh capek. Saya bilang gini. Mereka akan tetap melakukan. Selama kamu tidak berani berkata tidak. Makanya kamu harus membangun sebuah batasan. Sehingga persahabatanmu sehat, tidak dimanfaatkan sekalipun kamu orang yang berkorban, mau berkorban, tapi orang tidak bisa memanfaatkan. Semua tergantung pada kita, bukan tergantung pada orang lain. Nah, di dalam kehidupan kita, contoh ya lagi, tadi kita mulai membangun, kita harus membangun di dalam komunitas, menghormati Tuhan. Batasan-batasan kita tahu, kita ini adalah ciptaan. Kita ini adalah umat Tuhan. Sehingga kita tahu bagaimana menghormati Tuhan. Dalam ibadah, di dalam sombayang, kita menghormati Tuhan. Kemudian kita tahu membatasi, tahu membangun batasan diri kita. Engkau yang bisa membangun, kaulah yang harus bisa membangun. Kapan orang bisa memakai waktumu? Kapan orang bisa memakai barangmu? Semuanya itu adalah ada batasan. Makanya setelah itu saya mengerti, dulu sampai kadang jam 2 malam ada orang yang konseling. Saya sudah ngantuk-ngantuk, orang itu tetap maksa saya itu harus buka mata untuk diceritain. Tapi setelah itu saya tahu, saya mengkonseling orang, tetapi saya punya batasan. Sebelum konseling saya suruh tulis, setelah itu saya bilang, saya cuma punya waktu 2 jam. Kamu harus cerita, kamu ini saya konseling hanya punya 2 jam. Akhirnya orang bisa tuh 2 jam selesai. Tetapi kalau dikasih batasan, itu bisa 5 jam, masih ngomong terus. Akhirnya orang itu puas karena didengarin. Tapi kamu yang kemudian mentalmu yang hancur. Kamu kehabisan waktu, kamu akan terbengkalai semua apa yang harusnya kamu kerjakan karena tidak membangun batasan. Kemudian kita harus menghormati batasan orang lain. Ini yang kita harus bangun. Semua orang harus tahu bagaimana membangun batasan orang lain dalam komunitas. Kita jangan kepo. Jangan terlalu kepo dengan kehidupan orang. Kalau orang itu nggak cerita, nggak usah terlalu korek-korek. Kecuali karena saudara orang ini mengalami masalah. Yang dia tidak tahu masalahnya itu kenapa. Misalnya kayak dulu ada orang itu pemarah. Dia itu sakit-sakitan. Sehingga itu dikorek supaya orang itu tahu ternyata dia orang yang pahit. Setelah mengampuni, dia mengalami kesembuhan. Ini kita mengorek dalam kapasitas yang benar, dengan tujuan yang benar. Sehingga kita itu menghargai orang lain. Kita bisa kita itu tidak kepo.
Kita itu menjadi orang yang menghormati batasan orang lain. Makanya di dalam Ulangan 19 ayat 14 dikatakan begini. Ulangan 19 ayat 14 dikatakan begini. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Bagaimana menghormati batasan orang lain? Kita itu harus tahu orang lain juga punya kesibukan. Orang lain juga juga punya kebutuhan me time. Nggak cuma kita. Pada waktu kita menghargai orang lain, maka hubungan menjadi sehat. Bukan bicara dulu tentang komunitas di dalam pernikahan. Kenapa saya dengan suami saya jarang sekali, ya hampir nggak ada konflik ya. Kalau toh konflik itu karena sebelum terjadi konflik, ya kita kalau salah ya kita minta maaf duluan. Kenapa? Karena saya menghargai dia punya dia butuh waktu untuk istirahat. Dia butuh waktu untuk menikmati hobinya. Yang penting tahu batasan, tidak melanggar batas. Dan yang saya menghargai bahwa dia juga seorang pribadi yang punya keinginan. Demikian juga suami saya kepada saya. Selama kita saling mengetahui batasan yang tidak kita langgar, maka pernikahan saling menghormati itu menjadi ada. Selama kita bisa saling menghormati, sekalipun dia kan suamiku, dia kan istriku, tapi tetap saling menghormati itu ada. Tahu dalam melanggar apa yang tidak boleh dilanggar dalam batas. Apa yang tidak boleh saya langgar pada suami saya, apapun yang terjadi, saya tidak pernah kurang ajar. Karena saya tahu seorang pria yang dibutuhkan adalah respect, dihormati. Saya tidak akan melanggar itu. Suami saya juga begitu, dia tahu kebutuhan seorang wanita itu adalah dia merasa dikasihi, mereka didengarkan, dan dia tidak melanggar hal itu. Itu yang membuat hubungan kita dalam pernikahan, dalam hubungan dengan anak, hubungan dengan komunitas, itu menjadi sehat. Karena tahu batasan. Makanya tadi dikatakan, jangan menggeser batas tanah sesamamu. Karena kalau kamu menggesernya, maka pasti terjadi konflik. Nah, di dalam yang berikutnya, kita harus mengerti tentang batasan di dalam menolong. Waktu kita membangun komunitas, waktu kita melayani, waktu kita berhubungan dengan orang lain, kita harus tahu tentang batasan dalam menolong. Mengasihi itu, kita berkata kasih itu berkorban. Kasih itu harus menolong orang lain. Ya, tetapi kamu harus tahu batasan. Kalau tidak, maka kamu menjadi orang yang dimanfaatkan. Dan orang yang kamu layani, dia tidak akan pernah dewasa. Kita harus tahu batasan. Makanya Tuhan, ada doa yang dijawab, ada doa yang tidak dijawab. Karena mereka harus tahu batasan. Mana yang salah, mana yang benar. Itu jelas. Pada waktu kita mulai mengasihi, kita harus tahu, tidak memanjakan. Alkitab memberi batasan. Orang malas jangan dikasih makan. Artinya itu batasan. Kamu boleh menolong. Tapi orang yang malas jangan ditolong. Kenapa? Itulah batasan. Supaya orang itu menjadi sehat dan kamu menjadi sehat dan komunitasmu menjadi sehat. Karena dulu ada yang tanya, ada orang di luar pulau ya tentang mereka punya punya komsel. Mereka bilang gini, Pastor gimana ya komsel saya itu kadang-kadang nggak punya uang. Kenapa nggak punya uang? Kenapa? Kita itu soalnya orang-orang itu banyak yang sakit, banyak yang butuh ke rumah sakit, ada yang nggak punya sembako, ada yang punya ini banyak sekali sehingga yang datang banyak. Terus saya bilang gini, lu kamu itu komsel apa dinas sosial? Harus jelas. Kalau kamu kemudian komsel, kemudian kamu berlaku sebagai dinas sosial, ya iya. Sehingga orang cuma datang minta pertolongan. Tapi kamu tidak pernah bisa membangun hidup mereka. Karena mereka datang hanya untuk biaya pengobatan. Mereka datang hanya untuk minta sembako. Tapi dikumpulin untuk menyembah, untuk dengar firman Tuhan. Gak mau. Karena kamu tidak membangun batasan yang jelas. Jadi, sekali lagi, dalam kehidupan kita, untuk membangun sebuah komunitas yang sehat, tahu membangun batasan. Yang terakhir, tadi batasan di dalam menolong. Kamu harus tahu, supaya setiap orang di dalam komunitasmu tidak menjadikan kamu juru selamat atau Tuhan. Kamu tidak boleh menggantikan Tuhan.
supaya orang itu mengerti bagaimana mereka berharap kepada Tuhan. Yang kelima, batasan waktu. Kita harus tahu, di dalam membuat komunitas, waktu kita mau pergi jalan-jalan, kita pergi makan, kita pergi bersharing, kita beribadah, semua harus ada batasan waktu. Saya dulu kalau memberikan, ada orang kesaksian, kadang orang kesaksian ada yang nggak tahu batas waktu. Kesaksian disuruh 5 menit, 30 menit kesaksian. Ngalah-ngalahin yang mau sharing. Yang sharing ini sudah kehabisan waktu. Saya dulu orangnya ya, kalau sudah mau sharing sudah dikasihkan 5 menit. Begitu 5 menit sudah. Waktu meskipun dia mereka cemberut. Wah, aku kan masih banyak yang dia ngomongin. Besok ada lagi, ada komunitas nanti kalau ada FA lagi atau kita ketemu lagi, ngomong lagi. Semua ada batasan. Akhirnya mereka terlatih, mereka akhirnya menjadi orang yang tertib. Saudara, tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan bagaimana kita memberi atau mengasihi, tanpa kita punya batasan memperlakukan mereka, bagaimana kita perlakukan mereka dan mereka kepada kita, maka komunitas yang sehat tidak akan pernah terbangun. Tapi justru komunitas itu menjadi komunitas yang toksik, karena semua orang datang dengan karakter mereka masing-masing, dengan keinginan masing-masing, dengan motivasinya masing-masing, maka segala sesuatu menjadi hancur. Disiplin itu adalah adanya batasan. Maka ada disiplin. Tanpa batasan, disiplin itu tidak ada. Tanpa adanya batasan, kasih itu akan tidak berharga. Karena orang menganggap remeh kasih karunia. Makanya semua ada batasan. Karena Tuhan pun di dalam pelayanan mengajarkan segala sesuatu ada batasan. Amin. Sebelum saya kembalikan kepada Pastor Yongki, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ajar kami menjadi orang yang bijaksana. Di dalam kehidupan kami saat hari ini belajar, pada waktu kami membangun batasan, maka orang akan menghormati kami. Mereka menghormati hak-hak kami. Mereka menghormati waktu kami. Dan pada waktu kami menghargai mereka, maka Tuhan, hubungan kami dengan orang lain menjadi sehat. Waktu kami menghargai privasi mereka, menghormati waktu mereka, menghormati Tuhan hak-hak mereka, maka hubungan menjadi sehat. Dan pada saat ini kami bersyukur, kami mau Tuhan hidup kami bijaksana, sehingga kemanapun kami pergi, kami dapat membangun sebuah komunitas yang sehat. Terima kasih kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Yongki.